tekan pakai ada alatnya juga sih. Tekan. Kalau kayak gini kan, tuh tengahnya masih gembung kan. Jadi pinggirnya tipis, isiannya tuh jadi tebal di sini, isinya tipis aja. Bisa jadi orang-orang yang jual hanya 20.000, 30.000 atau 15.000 itu pakai cara ini, teman-teman. Nah, ini udah lurus. Yang penting pinggirnya dulu kita lurusin, tengahnya mau biarin gembung begini nggak masalah. Ini lagi, ini kan masih gede nih. Nanti kelihatan kalau isinya sedikit. Gedean bolunya daripada dessert isinya. Gini. Bahkan kita turunin lagi sampai cake-nya itu kelihatan kecil. Nah, gini. Tekan aja. Oke, spatula dulu bisa. Kalau ada, ini spatula yang pas. Nah, supaya kelihatan rapi. Kan masih gede nih. Tekan aja gini. Semakin pintar kita nyusunnya, kesan isinya makin banyak tuh semakin kelihatan. Spatula atau spatula pisau scraper. Oh, bisa juga pakai scraper buat ngelurus-lurusin. Dah, udah rata semua, tinggal kita isi buah-buahnya. kita isi buah-buahnya, teman-teman. Dipotong ya, perhatiin. Dari ujung dulu ya. Dari pinggir-pinggirnya dulu. Nah, kalau mau lihat, nah gini. Kenapa? Karena kalau dia kelihatan rapi gitu, jadi ya orang suka dengan sebuah keindahan dan kerapian. Estetikanya. Nilai estetika secara visual pun akan kelihatan lebih serius gitu ya. Nah, baru tengahnya itu tipis-tipis saja pun nggak apa-apa. Nah, lurus kan? Yang pinggirnya nih, pinggirnya agak ditambahin sedikit. Ya, bagian situ. Dipadetin lagi biar ke ujung. Rapi dia. Kelihatannya banyak gitu tuh. Oke, baru yang kita bisa kita hentakkan. Nah, biar lurus. Oke. Baru yang mangga. Kalau ada misalnya gelas puding ya, teman-teman kan suka tahu tuh gelas puding yang ukuran 50 cc atau 80 cc. Itu bisa juga buat isian kue kotak atau buat suguhan tamu di rumah, misalnya ada acara arisan. Wah, itu jadi favorit tuh. Syukur-syukur dengan adanya suguhan itu, teman-teman atau tetangga-tetangga kita yang mau ngadain acara di rumahnya bisa pesan lewat kita. Ini yang mangga. Asik, sederhana banget. Saya yakin teman-teman jauh lebih pintar lagi. Set. Pinggirnya dulu ya yang penting ya. Kita selamatkan dulu sudut-sudutnya supaya rapet ya, nggak ada lobang-lobang atau bolong-bolong. Wah, lagi set sampai ketutup semua, baru tengahnya kita isi. Kalau misalnya mau tiramisu, mau apa gitu ya, ya itu bisa juga whipped cream ini dicampur dengan glaze tiramisu umpamanya, atau glaze mocha atau glaze coklat.
atau glass red velvet itu bisa. Baru yang whipped cream. Nah, jangan terlalu penuh. Buat tatakan topping di atasnya glass. Set, iya. Alright. Oke. Baru kita ratain. Nah. Itu. Udah kelihatan 3 lapis. Baru nanti kita pakai itu palet dekor spatula dekorasi. Nah, dihentakkan supaya rapet. Jadi kalau di foto akan lebih kelihatan keren. Biar padat biar ke sisi-sisinya. Oke. Nanti diratainnya. Pakai yang segitiga, bukan yang itu. Yang gini tapi yang runcing kayaknya di sana. Oke, ini yang alpukat. Nanti tinggal ngeratain semua. Nanti diratain semua ya. Sekarang kita tuang dulu aja whipped creamnya. Sebenarnya kita hanya perlu belajar tips and trick and teknik. Kalau bahan-bahannya ya simple saja. Oke, ya kan? Jadi satu resep tadi bisa dapat banyak tuh karena masih ada lebihan. Juga masih 6. Ya, masing-masing dapat 2 deh, mangganya 2, avokadonya 2, duriannya 2. Tuh, simple, menarik. Diratain nanti terakhir ya, diratain. Ini yang durian terakhir. Asik. Oke. Kirim dong kalau ada lebihan. Ya boleh, langsung kita kirim ya. Pesen aja di aplikasi Gojek. 50.000 aja ya. Makasih Abang Cep. Wah, Abang Cep. Nah, ini dia. Kita ratakan. Diratakan tuh. Dengan spatula dekorasi yang ukuran kecil. Asik nggak? Langsung rata dia. Wih, ya kan? Tujuannya ngeratain ini adalah ketika kita nanti mau topping glaze, kita mau siram toppingannya, mulus semua. Jadi cukup kita topping tipis aja sudah rata permukaannya, kena semua. Nah, gitu dia. Dah. Ya, kalau ada yang mau nanya, ada yang mau curhat, silakan. Boleh tanya langsung, boleh komen di sebelah. Silakan buat teman-teman yang mau tanya, belum paham. Mas Ocit mau curhat.
Boleh curhat asal jangan masalah keuangan dan masalah pribadi. Nah, masalah keuangan saya juga bingung ya gitu. Gimana? Rapi nggak? Tuh, rapi ya. Ini buat dekorasi kue ulang tahun tuh enak, rasanya ringan, manisnya pas, terus ya, praktis, tinggal di mixer aja. Ratain gitu, set, nah, dikit lagi. Dan setiap kali kita habis ngeratain langsung dibersihkan supaya nggak lari-lari dia. Bukan pisaunya harus bersih tiap kali. Punya chef rapi banget, saya punya belum. Chef kalau mau buat cake ulta yang besar ada nggak yang jual boxnya yang besar? Kayaknya ada ya. Jadi kopi bisa nggak? Bisa juga jadi kopi. Nah, setelah begini baru kita glaze. Disiram pakai glaze. Ini coklat yang tadi kita buat yang sudah kita campur dengan susu cair, dia akan kental nih. Coba kita kasih minyak goreng sedikit sampai dia agak cair. Bisa juga. Jadi dengan resep yang tadi, kalau sekiranya aduh kita repot nih ngetim, kasih aja minyak goreng sedikit. Si susu dipanasin lagi boleh, si margarin atau minyak sayur boleh yang udah dicairin. Udah kental ya, jadi kayak Udah kental. jelly. Up. Nah. Nah kan nanti akan lebih ringan, lebih apa namanya? Lebih cair. Jadi begitu sekali siram. Ini nanti untuk yang pukat ya, untuk yang alpukat. Yang mangga nanti pakai topping tiramisu, yang durian nanti pakai topping mocha. Nah, dia kayak jelly ya. Nah, gitu. Jatuh dia. Jatuh nanti kira-kira satu kotak ini hanya butuh 2 sendok makan saja. Tambahin dikit ya. Tambahin dikit lagi. Mesti pakai jatuh minyak. Sebenarnya pakai susu cair boleh. susu cair dipanasin dulu tadi. Ya. Ditim. Pakai whipped cream cair juga boleh. Iya. Atau pakai kristal jelly bisa Kristal juga. jelly boleh. Nah, habis diaduk gitu baru diputar-putar supaya tercampur rata semua. Ini kalau pakai susu nih supaya dia disimpan di ruang pendingin tidak keras. Nanti kita bisa pakai donat glaze. Itu bisa juga. Ini ada beberapa varian topping ya. Ini bisa kita pakai nih. Strawberry, matcha, coklat, tiramisu itu boleh. Nah, topping ya. Kita topping yang alpukat yang sebelah. Ini. Ya itu alpukat. Kita taruh. Kira-kira 1 sendok makan dulu. Nah, caranya pakai sendok, bukan diguyur. Nanti legok tengahnya. Nah, lagi tambahin sedikit lagi kayaknya. Iya. Dan dimiring-miringin aja nanti dia akan rata. Oh. Banyak banget. Ya. Saatnya Mas Wajid nih. Lebih encer lagi lebih bagus. Lebih encer lagi lebih bagus. Lebih gampang. Nggak perlu pakai sendok lagi. Nggak perlu pakai sendok. Nah, pokoknya bagaimana cara kita menyajikannya. Baru nanti ditabur pakai coklat cincang, kacang cincang atau kacang mente cincang, kacang almond boleh.
Semakin dia mencair semakin mudah, nggak perlu diratakan lagi. nggak perlu dirata-ratakan gitu. Nah itu ada yang tempo, ada yang tumpah-tumpah sedikit, nanti dilap pakai tisu. Oke, udah, tinggal dua macam lagi. Nih yang tiramisu. Encer dia, enak dia kalau encer gini enak nih. Tuh. Ini bisa dibuat dari coklat putih dicampur sama susu cair atau whipped cream, baru dikasih pasta atau flavor tiramisu. Caranya seperti yang coklat tadi ya. Rapi. Asinan Medan. Asinan naon? Nah ya. Dah, baru yang ini mango. Yang mango kita pakai tiramisu. Kita pakai tiramisu. Kira-kira kalau pakai sendok teh 4 sendok teh. Tuh. 2 3 4, oke. Baru diratain. Tiramisu resepnya apa? Sama, Yes. coklat putih, pakai susu cair, dosisnya sama, lebih kurang. Baru dikasih pasta rasa tiramisu, atau kita pakai topping donat siap pakai yang rasanya tiramisu. Tiramisu itu sebetulnya perpaduan antara kopi sama krim mocha sama keju. Jadi ada rasa kejunya, ada rasa coklatnya atau mocha, ada rasa kopinya. Sedikit-sedikit aja tapi tipis-tipis deh. Makanya warnanya gini deh, blondie. Nih ya. Asik ya, warnanya tuh kontras, dia nggak Warna white coffee. warna white kopi ya. Nah ini pun juga gitu. Cari warna yang sedikit berbeda dengan warna filling dessertnya. Nah ini kan durian maka toppingnya kita pakai krim mocha. Sama ini juga 4 sendok teh kurang lebih. Oke. Oke, siapa yang mau harga 50.000? Diobral. Nah, dimiring-miringin aja nanti rata. Oke. Sampai di sini siapa yang mau bertanya silakan, boleh ditulis, boleh langsung dihidupkan voice-nya. Mana yang ikut praktek? Saya mohon ditampilkan. Supaya nanti bisa kelihatan. Bu Hasnita mana Bu prakteknya? Dan siap kita. Nah tinggal di topping garnish. Dikasih finishing tuh. Ya. Krim-krimnya masih sisa, jadi kalau mau masih bisa jadi 2 lagi masih bisa ini. Masih bisa jadi banyak Jadi lagi 9 tuh. emang. Maksimal 9. jadi 9. Ya. 9 box ukuran ini. Ya. Hemat bahannya. Hemat. Tinggal kacang-kacangan nih. Selamat mencoba. Yang coklat. Nah, ini pun juga ada tekniknya juga supaya toppingnya itu dia kontras warnanya. Ini kacang. Nah, kemudian ini almond. Yang ini coklat chip. Kalau posisinya dibalik ya. Ini sama sama ini warnanya. Ini sama sama ini warnanya. Coklat chip sama warnanya. Itu jadi nggak kelihatan ya. Jadi kita tinggal narik ke sini. Ini putar ke sini. Itu dia akan lebih jelas. Contoh. Jelas dia. Ini pun kelihatan. Ya. Jadi lebih matching. Lebih matching kan? Padahal sama warnanya. Sama. Nanti kalau diputar posisinya, ini ke sini nggak kelihatan ya. Kita perhatiin. Itu nggak kelihatan.
Ini ke sini tuh nggak kelihatan. Ini ke sini nggak kelihatan juga. Jadi ada tekniknya semua. Oke, tinggal ditutup, dikasih pita, di foto, di display, tuh di dekat-dekat tepung-tepung itu buat pajangan. Yang mau difoto nggak usah tutup dulu ya. Nggak usah ditutup kalau mau difoto. Kalau ditutup coba kita bisa contohin satu ditutup. Bias warna cahayanya jadi nggak kelihatan. Jadi di foto kurang cantik. Kurang cantik. Kecuali kita pakai lampu studio, dia tidak perlu lampu tapi terang. Itu nggak apa-apa ditutup lagi. Oke. Dessert box, aneka filling dan topping sudah selesai. Simple, mudah banget diterapkan, dan saya yakin ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk untuk kita dalam apa? Ya, kalau yang hobi jualan online, ini saya kasih masukan buat teman-teman yang mau belajar berjualan via online. Pilih customernya itu yang untuk menjual kembali. Misalnya nih harga 50.000, kita kasih margin dia 20% atau 10.000 rupiah. Jadi dari kita 40.000, mereka yang menjual ke customer 50.000. Kalau orang mau beli langsung ke kita kasih sama harganya. Supaya tidak ada perbedaan dan tidak ada kecemburuan sosial antara reseller atau agen dengan customer yang beli langsung gitu. Kecuali dia ada quantity. Misalnya bisa jadi reseller minimal beli 1 lusin misalnya. Jadi di situ kita bisa ikat mereka secara quantity supaya mereka juga ada usahanya. Kalau cuma beli 1, beli 2 ya jangan dikasih. Kalau enggak tidak ada yang saling berkorban. Kita berkorban keuntungan, reseller berkorban kerja lebih maksimal. Supaya mereka dapat untung lebih banyak, pembeli juga jadi lebih banyak, dan kita juga nggak capek-capek amat lah, minimal kita dapat omset ya 1 hari 1 juta sudah oke. Nah ini kalau mau difoto ini disingkirkan dulu ya. Sekali lagi kalau pengen bisa bikin mie sendiri, berikut bumbunya, berikut penyajiannya, hari Kamis ya tanggal 24 masih bisa, masih terbuka pendaftaran. Ini sudah ada 5 orang yang daftar, kita masih buka terus, dan kita akan ketemu lagi nih nanti bulan September, November atau Desember. Lama lagi. Jadi kalau memang tertarik langsung aja daftar, sebab nanti belum tentu kita dapat momentum yang sama lagi dan sudah nggak seseru ini lagi, itu beda. Kalau kita masih seru-serunya nih belajar online. Ini kalau di foto, di screenshot aja teman-teman, mau screenshot dari sini buat jualan produknya teman-teman semua, itu tinggal di screenshot aja terus dikasih kata-kata yang menarik, teman-teman bisa bikin di status. Saya yakin walaupun nggak ada yang beli sekarang, paling enggak mereka tahu kalau kita bisa bikin dessert box tuh seperti ini. Oke, ada lagi yang mau disampaikan, mau ditanyakan? Sebelum kita tutup, ini kelas kita paling cepat sepanjang kita jalankan kelas online, bukan karena sedikit materinya, tapi buatnya gampang banget. Cukup Praktis. Asal persiapannya udah disiapkan secara detail, jadi tinggal mainnya aja. Itu nanti step by stepnya akan lebih mudah kalau udah semuanya disiapin. Sama kayak ini pun juga gitu. Praktis. Ini banyak banget. Ini ada ayam, bumbunya kita ajarin, minyaknya, cara bikin minyak berbumbu itu seperti Indomie. Kalau teman-teman pernah tahu, ini saya kasih sampaikan sedikit ya. Indomie itu dia ada minyak goreng, minyak di dalam kemasan ya. Kalau diganti dengan minyak goreng jadi nggak enak Indominya. Nah, minyak itu kita ajarin juga cara bikinnya. Tuh di sini tuh. Rahasia bikin minyaknya. Rahasia bikin minyaknya, bumbunya, bagaimana supaya rasanya ini kayak, kalau teman-teman bisa ngerasain ya, kalau mie yang kita buat ini kayak mie tek-tek. Bisa untuk frozen nih.
Nah, rugi kalau nggak ikut, ya. Dah, kita Kita tutup ya. tutup ya. Mana nih? Saya mau lihat nih, ada yang praktek nggak nih kali ini? Kalau nggak ada yang praktek, iya, saya sedih coba juga kita nih. lihat, kita review siapa yang udah jadi atau Boleh, yang masih silakan proses. ikutan. Saya nanti Mana? belum dihias dulu, nanti dihias. Ya, Oh, boleh. dikirim ke grup ya. Ya, saya. Gimana? Kira-kira ada kesulitan atau yang mau ditanyakan? Yuk, Udah tutup boleh ya. Nih, kita tutup ya, biar nggak kena abu. ada mak debu tuh. Saya malam kirim hasil prakteknya. Oke. Handphone saya ini 24 jam hidup terus. Orangnya aja yang Udah dicas. orangnya tidur, handphonenya dicas ya. Dah, seperti inilah hasil dari pelatihan online yang kita peragakan di sini. Saya harap teman-teman semangat, terus optimis, jalankan aktivitas yang bisa menghasilkan uang. Di sini kita hanya memfasilitasi saja. Makasih sama-sama. Dan kuncinya adalah teman-teman harus rajin-rajin praktek supaya lebih terbiasa dan cepat, mahirnya cepat. Kalau ada kegagalan atau ada yang nggak berhasil, tanya aja. Nanti kita akan jelaskan semua sampai teman-teman bosen gitu ya. Kapan aja pun boleh. Dah, kita tutup yuk. Oke, kita tutup. Saya akan masuk ke dalam frame. Dan akhirnya kita selesai juga nih. Sampai di penghujung acara. Ini akan saya makan karena kemarin kita simpan di dalam kulkas basi. Satu lagi ya. Nah, oke. Terima kasih atas segala perhatiannya, sudah mengikuti dari awal sampai selesai. Dan saya Chef Jupiter, Chef Santo, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon undur diri. Selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Selamat makan. Selamat mendaftar kelas mie. Ya. Nah, kalau main kemari masih ada mie-nya. Siapa yang mau makan mie? Ya, yang di Medan mau mampir boleh ya.